Yang pertama, awaluha, ibu bapak, hati kita bisa rusak nih. Karena yang pertama, awaluha yuznibuna biroja'it taubah. Orang berbuat dosa mengandalkan taubat. Dia berbuat dosa sambil mengandalkan taubat. Ketika dia berbuat dosa, dia merasa mudah. Kenapa? Karena dia punya perasaan, punya anggapan. Apa itu? Nanti kalau saya bertaubat pasti Allah ampuni. Benar nggak? Benar. Nanti dosa sebesar apapun pasti akan Allah ampuni. Betul nggak? Betul. Orang ini berbuat dosa, ngandalkan taubat, tapi nggak taubat-taubat. Paham ya? Nunda nanti aja. Ini nih yang merusak hati nih. Kalau bunda-bunda kan bapak-bapak ini wajah-wajah istighfar semua nih. Wajah ahli istighfar. Ya Rasulullah saja yang tiap hari nggak kurang dalam sebuah riwayat hadis, beliau istighfarnya berapa kali? 70. Riwayat lain mengatakan 100. Nabi saja yang maksum itu artinya terpelihara dari dosa, istighfarnya tiap hari tidak kurang 70. Dalam riwayat lain 100 kali. Kita maksum bukan? Kita ini apa Pak? Mesum. Bukan maksum, kita ini pikirannya mesum, jujur saja gitu ya. Rasul yang maksum istighfarnya 70-100 kali. Kita yang tidak maksum, kita yang tidak terjaga dari dosa, idealnya lebih dari Rasulullah. Nah, orang ini kata Hasan Al-Basri, orang yang hatinya rusak adalah orang yang dia berbuat dosa sambil berharap taubat. Nanti saja. Kalau saya taubat pasti Allah ampuni. Nanti saja, dosa sebesar apapun pasti Allah akan maafkan. Perasaan inilah yang menyebabkan hatinya menjadi rusak. Ibu bapak, orang yang seperti ini dia terjebak dalam 2 kesalahan. Kesalahan apa? Yang pertama, dia meremehkan dosa. Dosa kedua apa? Dia menunda taubat. Nih, yang pertama kata Imam Hasan Al-Basri, hati menjadi rusak karena ada orang yang berbuat dosa berharap taubat tapi tidak taubat-taubat. Nanti saja. Allah Maha Penyayang. Itu betul. Tidak sah. Allah pasti mengampuni dosa saya sebesar apapun. Itu tidak keliru, itu ucapan yang benar. Tapi perasaan seperti ini sengaja dihembuskan oleh iblis, oleh syaitan agar kita lupa dan asyik dengan dosa. Nauzubillah min. Kalau sudah asyik dengan dosa, ini dia rusak hatinya. Dihembus oleh syaitan perasaan itu. Karena tugasnya setan, kerjaan setan itu yuwaswisu fi sudurin nas. Yuwaswisu. Kan ada yang nanya, ada yang pernah bilang, Ustaz katanya setan kalau dengar azan kabur. Itu betul. Setan kalau dengar azan tuh kabur, ngibrit. Makanya kalau ada orang lagi marah-marah Pak, Bu, ada orang lagi marah-marah, azanin. Ya Pak ya, nanti kalau pulang telat dikit, ada yang siap-siap marah di rumah, siap-siap azan. Karena marah itu sumbernya dari setan. Benarkah kalau dengar azan setan kabur? Iya betul, lari terbirit-birit. Tapi selesai azan balik lagi. Komat kabur lagi tuh. Selesai komat balik lagi. Tapi nggak bisa deket. Kenapa? Karena sudah ada benteng tadi ya. Nah, karena nggak bisa deket, yuwaswisu,
dihembuskan. Nggak deket ya. Kalau deket dibisikkan. Kalau jauh yuwas. Ngapain sholat? Ngapain khusyuk? Enakan juga makan siang umpamanya gitu ya. Sehingga ketika kita sholat zuhur, para pekerja nih rata-rata pikirannya kemana bu? Makan siang. Allahu Akbar. Kemarin sop buntut, sekarang enaknya apa ya? Yuwaswisu fi sudurinnas, dihembuskan di dalam dada manusia perasaan-perasaan seperti itu. Enggak pantang mundur dia. Pantang mundur setan itu menggoda manusia. Ya. Apapun cara dia lakukan. Kalau sudah sholat, kan dari awal sudah digoda tuh ya, dari mau dia jalan di rumah, ngapain jalan ke masjid? Udah digoda tuh Pak. Akhirnya bapak-bapak kan rajin ke masjid, tetap jalan. Sampai di masjid digoda lagi. Udah sholat digoda lagi. Ya udah nggak apa-apa sholat, kamu hebat ya. Ini yang paling bahaya Pak. Kadang-kadang diujinya dengan disuruh buat baik. Udah deh sholat. Kamu ini emang orang hebat, orang yang pandai menjaga sholat. Orang lain ninggalin sholat, orang gak bagus tuh, kamu bagus tuh. Ditanamkan itu, disuruh sholat, tapi ditanamkan penyakit berikutnya. Penyakit apa? Merasa dirinya paling baik. Itu jangan salah ya, itu dosa juga, itu penyakit hati juga. Namanya ujub. Apa? Ujub. Bukan sombong. Kalau ujub itu perasaan yang merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya paling benar, tapi perasaan itu belum keluar. Ketika udah keluar, baru dia jadi sombong. Kalau belum keluar, masih di sini nih. Ini kan wajah-wajah ahli tahajud semua, kelihatan Pak. Apalagi bapak-bapak rajin bangun malam, terutama kalau Piala Dunia. Ini ibu-ibu kan rajin tahajud, habis wudu dari kamar mandi pakai mukena ngaca. Ya Allah, orang-orang pada tidur, saya tahajud. Mulai ya. Orang-orang lain banyak yang tidur, saya bangun. Kenapa sih orang-orang nggak mau tahajud? Padahal tahajud itu enak. Saya merasakan. Nah ini nih ya. Ketika ada perasaan itu nggak keluar ya bu, nggak keluar ya. Di dalam saat itu kita terjebak ke dalam jebakan setan yang bernama ujub. Ujub itu takjub, kagum terhadap diri sendiri. I'jabul mar'i bi nafsi. Salah satu yang merusak amal itu adalah kagumnya orang pada dirinya. Aduh, saya mah kalau tahajud dalam hati nggak bisa tuh. Gak bisa 2 rakaat, minimal 12 rakaat. Kagum sama diri sendiri. Saya tuh kalau tahajud nangis, itu air mata kalau diperes ada secangkir. Merasa takjub dengan diri sendiri. Ada lagi loh bu, hati-hati nih jebakan setan, dia akan menjebak sampai ke paling ujung. Dari mulai dicegah beramal, digoda dalam perjalanan, digoda saat permulaan, disuruh berbuat baik, tapi ditanamkan kekaguman kepada dirinya sendiri, sehingga dia terjebak ke dalam penyakit ujub. Ujub itu takjub sama diri sendiri. Saya mah kalau nyumbang tuh nggak pernah saya sebut nama. Itu ya, orang-orang kok mau ya nyebut namanya. Ini dalam hati ya. Kalau saya mah nggak pernah saya sebut. Ya. Selalu hamba. Yang ini. Itu bagus, tapi perasaan bahwa dirinya lebih dari orang lain, ini cikal bakal sombong yang bernama ujub. Nah, Bapak Ibu, perasaan ini dihembuskan syaitan. Kamu buat dosa, nggak apa-apa. Allah kan Maha Pengampun. Terus. Ini sengaja dihembuskan.
Nah, ketika kita terbius dengan ajakan iblis seperti tadi, maka hati akan menjadi rusak, kata Imam Hasan Al-Basri. Satu, hati menjadi rusak karena apa? Berbuat dosa, mengandalkan taubat. Yang kedua, karena 6 nih ya, 6 banyak. Yang kedua kata Imam Hasan Al-Basri, hati menjadi rusak, wa yata'allamuna al-ilma wa la ya'malun. Wa yata'allamuna al-ilma, dia belajar menuntut ilmu, wa la ya'malun, tapi tidak beramal. Ilmunya punya, tapi enggak diamalkan. Wa yata'allamuna al-ilma wa la ya'malun. Nah, ini bahaya Ibu Bapak. Karena kebanyakan kejahatan yang muncul di atas muka bumi ini itu disebabkan oleh orang-orang bodoh apa orang-orang berilmu, Bu? Orang berilmu. Orang kalau sudah berilmu tapi ilmunya enggak diamalkan, dia tahu itu salah tapi tidak dikerjakan. Dia tahu itu salah tapi tidak ditinggalkan. Dia tahu itu benar tapi tidak dilaksanakan. Ini orang yang kata Imam Hasan Al-Basri, hati menjadi rusak ketika kita mengetahui sesuatu itu salah tapi kita kerjakan. Kita mengetahui sesuatu itu baik tapi tidak kita lakukan. Dan kejahatan yang timbul ini kebanyakan dari orang-orang setipe ini, yaitu orang yang memiliki ilmu tapi ilmunya tidak diamalkan. Nah, ilmu yang tidak diamalkan ini namanya ilmu yang tidak manfaat. Karena kan kita doanya, Allahumma inna nas'aluka ilman, ya Allah aku mohon padamu ilman, ilmu nafi'an, yang bermanfaat. Karena ciri manusia baik itu adalah orang yang bisa menjadi manfaat dan memberi manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Khairun nas, sebaik-baik manusia itu siapa? Bukan yang paling banyak sholatnya, bukan yang paling banyak puasa sunnahnya, bukan yang paling banyak zikir tahajudnya. Orang yang paling baik kata Rasulullah adalah anfa'uhum linnas, yaitu orang yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Nah, ilmunya buat dirinya saja enggak manfaat, apalagi buat orang lain. Dan yang bahayanya lagi, orang yang berilmu tapi tidak beramal, ini orang yang bisa memproduk, mohon maaf ini ya, memproduk fatwa hukum sesuai dengan pesanan. Na'udzubillah min, memproduk fatwa hukum sesuai dengan pesanan. Ini yang kata Nabi, irhamu salasatan minan nas, sayangi olehmu, kasihanilah 3 orang, kata Rasulullah. Irhamu salasatan minan nas, sayangilah 3 orang di antara kalian ini. Kalau ada orang 3 nih, kasihani dia. Siapa itu? Azizan zalla, penguasa yang kemudian jatuh, lengser. Kasihani dia. Kasihan kok ada orang yang biasanya berkuasa, ada pejabat direktur, kemudian dia turun, biasanya tuh ada penyakit tuh namanya, apa itu? Post power syndrome. Sindrom pasca dia berkuasa. Kasihani Bu. Kalau ada orang begini, temenin Bu, kasihan. Karena biasanya yang begini kan banyak ditinggal ya, lalu kemudian kita nemeni dia, tuh pahalanya gede Bu. Yang kedua, kasihanilah ghaniyan qadif taqara, sayangi olehmu orang yang kaya kemudian jatuh miskin. Kasihani itu. Orang kaya jatuh miskin. Biasanya yang lain tuh kalau dia udah miskin menjauh, kita kok mendekat. Itu adalah besti, teman sejati. Ibu bapak kalau mau tahu teman kita yang sejati siapa, lihat saat kita susah Pak.
Kalau kita lagi susah, masih ada yang mau deketin kita, itu teman sejati. Kata Bung Haji Roma Irama, mencari teman itu sangat mudah kalau di meja makan. Nyari teman mudah Pak kalau di meja makan. Tapi kalau kita lagi susah, ya, jangankan orang, kata Kiai Zainuddin, laler ogah nemplok. Ini kata Kiai Zainuddin, bahasa beliau nih ya. Enak kalau dengar bahasa beliau. Kalau kita lagi miskin Pak, jangankan orang, laler ogah nemplok. Ada orang jatuh miskin, ibu nemenin dia, itu the best, teman sejati. Sayangi orang yang jatuh miskin, kata Rasul. Yang ketiga, siapa tuh yang perlu dikasihani? Aliman yal'abu bihil juhal. Aliman, kasihanilah orang alim, yal'abu bihil juhal, yang dipermainkan oleh orang bodoh. Disetir sama orang bodoh. Kasihan ibu, kalau perlu dideketin, diingetin, jangan begitu dong. Aduh, ini salah besar ini. Kasihan yang semacam ini. Dan naudzubillah, semua naudzubillah, kami berlindung dari hal yang demikian, karena jebakan setan kepada ahli ilmu ya seperti tadi, ya, mengeluarkan fatwa dengan pesanan-pesanan yang tidak objektif, tapi berdasarkan kepentingan subjektif. Naudzubillah min. Orang yang berilmu tidak diamalkan, hatinya menjadi rusak. Kita kan sering dengar tuh, al ilmu bila amalin kasyajarin bila samarin. Ilmu itu ibarat pohon yang tidak, ilmu yang tidak diamalkan ibarat pohon yang tidak berbuah. Ada pohon gede batangnya, daunnya rindang, saking rindangnya nyampah banyak itu daun-daun yang gugur, tapi bertahun-tahun enggak ada buahnya, nyampah tiap hari. Pohon kayak gini enaknya diapain Bu? Langsung tebang. Nyampah doang bisanya. Orang berilmu enggak diamalkan seperti pohon tidak berbuah.